teman-teman, saya Fidrianingsi, selamat datang di channel saya. Teman-teman, mencegah lebih baik daripada mengobati. Teman-teman pastinya tidak mau dong nanti nilai UASnya anjlok atau tidak sesuai dengan harapan teman-teman sekalian. Untuk itu, ada baiknya jika teman-teman mempersiapkan diri lebih awal. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips dan juga sharing pengalaman tentang seberapa pentingnya persiapan UAS untuk berbagai skema, baik itu UTM atau UAS tatap muka, UO atau ujian online, dan juga THE atau Take Home Exam. Untuk teman-teman mahasiswa baru yang baru pertama kali akan mengikuti pelaksanaan UAS di UT, wajib banget nonton channel ini. Supaya apa? Supaya nantinya tidak ada penyesalan di diri teman-teman ketika DNU sudah diumumkan. Karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya banyak yang mengabaikan pelaksanaan UAS ini di awal-awal gitu. Seolah-olah bagaimana mereka mudahnya mungkin mendapatkan nilai diskusi di saat tuton, mereka beranggapan bahwa pelaksanaan UAS juga seperti itu. Tapi ternyata faktanya tidaklah seperti yang mereka bayangkan. Sehingga nantinya baru akan komplain ketika nilai E sudah muncul di DNU mereka. So, biar teman-teman tidak punya pengalaman seperti para seniornya yang memperoleh nilai E tersebut, silakan ikuti penjelasan saya sampai akhir supaya tidak ada missing information. Dan teman-teman, please tolong bantu subscribe juga channel ini supaya saya makin semangat memberikan berbagai informasi bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Ada dua hal yang harus kita persiapkan, bagaimana cara supaya nilai kita maksimal, supaya nilai UAS kita nantinya sesuai dengan harapan kita. Karena bagaimanapun walaupun kognitif bukanlah segalanya, tapi tahukah teman-teman ketika teman-teman nantinya selesai dari studi ini memasuki lingkungan kerja, itu akan ada nanti diminta misalnya daftar IPK rata-ratanya harus 3, sekian. Nah, kan sayang banget ya kalau ternyata teman-teman sekarang punya kesempatan untuk mendapatkan IPK tertinggi, tapi teman-teman karena mengabaikan akhirnya mendapat IPK yang menengah ke bawah gitu ya, padahal punya kesempatan untuk mendapatkan IPK yang lebih tinggi. Baiklah, di sini untuk mendapatkan nilai maksimal di UT ada dua hal yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama, persiapan untuk UAS itu sendiri. Yang kedua, mengenali skema pelaksanaan UASnya. Oke, dimulai dulu dari tahap persiapan ya. Yang pertama, yang harus teman-teman persiapkan adalah persiapkan mental dulu. Nah, bagaimana cara mempersiapkan mental ini? Tentunya mempersiapkan diri dengan baik. Yang pertama, silakan di-download terlebih dahulu KTPU di awal-awal. Oke, supaya teman-teman nanti dapat gambaran mengenai kapan waktu pelaksanaan UASnya, di mana lokasinya, apa yang harus teman-teman persiapkan, dan bagaimana pelaksanaannya, semua ada di KTPU. Jadi silakan download KTPU-nya awal-awal. Untuk tahun 2023 semester 1 ini, KTPU sudah bisa di-download semenjak tanggal 24 Mei 2023, kalau saya nggak salah ya. Berarti sekitar 2 hari yang lalu itu sudah bisa di-download. Silakan teman-teman download dulu KTPU-nya, kemudian baca seluruh informasi yang ada di sana. Periksa lokasi ujian, apakah lokasi ujian tersebut sudah sesuai dengan lokasi ujian yang teman-teman daftarkan pada saat menjadi mahasiswa baru. Jangan sampai nanti salah lokasi ya. Mungkin kemungkinan ya bisa jadi sistemnya bermasalah, kemudian teman-teman yang harusnya ada di lokasi ujian A tapi ternyata di KTPU-nya terdaftar di lokasi ujian B. Nah, takutnya nanti itu bentrok sampai di semester-semester berikutnya. Jadi harap lebih teliti membaca informasi data diri teman-teman masing-masing ya. Kemudian untuk lokasi, ini sempat juga jadi perdebatan dari beberapa teman-teman. Kenapa daftar lokasinya tidak muncul, nanti bagaimana cara mengetahuinya gitu ya. Mungkin sebagian ada yang memang daftar lokasinya sudah terdaftar atau sudah dimunculkan di dalam KTPU tersebut, namun ada juga yang belum. Nah, bagi mereka yang belum ini solusinya bagaimana? Biasanya untuk mereka yang daftar lokasinya belum tersedia di KTPU, ini khusus untuk yang ujian
skema UTM atau ujian tatap muka dan juga UO atau ujian online ya. Nah, untuk mereka yang ujian online atau UTM ini, nanti bagi yang lokasinya belum terdaftar, silakan dicek di website UPBJJ UT-nya masing-masing atau melalui akun sosial media mereka ya. Bisa jadi Facebook, bisa jadi Instagram, atau mungkin Twitter juga. Silakan nanti di-follow aja akun resmi UPBJJ-nya ya. Kemudian setelah teman-teman membaca KTPU-nya, nah teman-teman kan udah dapat gambaran ya, mata kuliah apa saja yang diujiankan melalui skema UTM, mata kuliah apa saja yang dilaksanakan dalam skema UO dan juga THE. Silakan periksa jadwalnya, periksa lama waktu pengerjaannya, dan juga periksa lokasi yang paling penting. Oke, khusus untuk teman-teman yang ujian tatap muka, untuk UTM dan UO. Nah, UO ini walaupun namanya ujian online, tapi bukan berarti teman-teman mengerjakannya di rumah masing-masing ya, melainkan teman-teman harus mengerjakan ujian di lokasi yang sudah ditentukan oleh pihak UPBJJ. Cuman versinya berbeda. Kalau di UTM itu teman-teman ujiannya ujian manual ya, pakai alat tulis lengkap, yang masih pakai pensil 2B di lingkar. Nanti hasilnya itu hasil pengerjaan kita nanti diperiksa melalui komputerisasi. Sedangkan untuk UO itu teman-teman mengerjakannya di komputer, langsung dikerjakan di komputer, namun lokasinya yang sudah ditentukan oleh UPBJJ UT ya, bukan di rumah masing-masing. Jadi perbedaannya di situ. Nah, kalau UO ini teman-teman setelah selesai ujian, hasil atau nilai teman-teman itu bisa langsung dimunculkan di layar komputernya setelah ujiannya selesai dikerjakan. Sementara untuk UTM, nah itu diproses dulu ya, karena kita kerjanya manual, jadi nilai kita berapa itu nggak bisa kita ketahui secara langsung, cuma UO yang bisa begitu ya. Kemudian untuk THE, nah kalau THE biasanya waktu pengerjaannya itu diberikan batas pengerjaan selama 12 jam. 12 jam dalam artian begini, bukan berarti teman-teman download jam 12 malam sampai jam 12 siang, bukan begitu ya. Teman-teman silakan download di jam berapa teman-teman bisa mendownload. Pokoknya hitungannya dalam rentang waktu 12 jam ya, tapi tidak lebih dari pukul 24 atau jam 00 gitu. Misalnya nih, teman-teman mendownload soal jam 9 malam, ya kan? Itu kalau misalnya jam 9 malam di-download, dalam pikiran teman-teman kalau 12 jam berarti jam 9 pagi ya kan? Nah, bukan yang seperti itu. Pokoknya masih di hari yang sama ya, bukan di hari yang berbeda. Jadi kalau teman-teman download soalnya jam 9 malam, tetap harus dikumpulkan paling lambat pukul 00, pukul 24. Tadi sudah saya persiapan teknisnya seperti itu ya. Untuk UTM dan UO itu teman-teman persiapkan alat tulis lengkap ya, pensil 2B, penghapusnya jika bisa yang untuk 2B itu juga ya, yang penghapusnya yang benar-benar bersih. Kemudian jika ada papan alas ujian, kemudian yang paling penting adalah kartu mahasiswa. Kartu mahasiswa ini boleh kartu mahasiswa sementara, bisa teman-teman download, kemudian nanti di-press aja sehingga bentuknya persis seperti kartu beneran, kemudian tambahkan juga foto teman-teman, ukurannya 2x3 ya. Tujuannya apa? Teman-teman diminta untuk membawa kartu mahasiswa ini supaya nanti pengawas bisa mengetahui bahwa yang ujian itu benar-benar adalah teman-teman sendiri gitu, artinya bukan joki atau orang yang diminta untuk ikut ujian. Nah, jadi sementara jika teman-teman tidak bisa mendownload KTM sementara, nggak bisa juga, belum punya juga KTM yang versi fisiknya, itu teman-teman bisa juga menggantinya dengan KTP ya, atau alat tanda pengenal lainnya, itu boleh ya, seperti SIM mungkin gitu. Tapi usahakan kartu mahasiswa atau paling enggak KTP. Untuk dress code-nya sendiri itu disarankan memakai atasan yang berwarna cerah, kemudian bawahannya gelap. Oke,
Sekarang kalau persiapan teknisnya udah selesai, kita masuk ke persiapan materi. Persiapan materi untuk UTM dan UO itu soalnya berbentuk objektif ya, cuma di lingkar-lingkar aja, tapi bukan berarti teman-teman nantinya nggak belajar di rumah ya, walaupun soalnya nanti objektif ada pilihan ganda, tetap harus dipersiapkan dengan baik. Oke. Silakan nanti buku modulnya itu banyak tes formatif yang bisa teman-teman kerjakan, itu biasanya soal-soal yang objektif itu banyak diambil dari modul. Kemudian untuk mata kuliah tertentu itu ternyata ada juga yang dibolehkan open book. Cuman teman-teman harus mendengarkan instruksi dari pengawas. Apakah di dalam instruksi tersebut teman-teman dibolehkan open book atau tidak. Nah, yang open book ini yang untuk mata kuliah yang mana? Ini khusus untuk UTM dan UO ya. Open book itu dibolehkan untuk mata kuliah yang banyak rumus-rumusnya. Seperti saya kemarin itu untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan itu diperbolehkan open book karena memang di dalam modul tersebut itu semuanya mengandung rumus-rumus yang banyak banget gitu ya. Jadi memang isiannya hitung-hitungan, rumus. Nah, itu diperbolehkan open book. Tapi dengan catatan harus ada instruksi dari pengawasnya. Sedangkan untuk THE memang pelaksanaannya open book ya. Teman-teman oh, diperbolehkan membuka buku, diperbolehkan searching di web atau dimanapun karena memang kalau kalau THE itu berbeda dari UTM dan UO. Kalau di THE ini soal-soalnya itu berbentuk nalar ya. Jadi teman-teman akan diberikan sebuah studi kasus, kemudian bagaimana teman-teman untuk bisa menganalisa kasus tersebut. Nah, penilaiannya supaya teman-teman nilainya maksimal, nantinya teman-teman harus belajar bagaimana melakukan paraphrase ya, artinya bagaimana cara mengubah bahasa buku menjadi bahasa teman-teman sendiri. Kemudian cantumkan sumber-sumber yang relevan ya. Boleh diambil dari website. Cuman website yang mana? Itu yang ada embel-embel blogspot yang atau Wikipedia itu enggak diperbolehkan. Usahakan mengambilnya mungkin utamakan yang berbentuk jurnal. Ya, selain yang pertama buku, kemudian sumber kedua jurnal, kemudian yang ketiga boleh majalah atau koran online, kemudian yang website pemerintah ya. Nah, itu untuk persiapan materi. Kemudian teman-teman yang ujian THE itu ada disediakan namanya BJU atau buku jawaban ujian. Itu formatnya sudah disediakan oleh UT. Cuman sejauh pengalaman saya itu hasil BJU-nya itu kurang apa ya, saya nggak suka gitu pakai versi bawaan UT karena ketika saya ketik itu nantinya nyasar kemana-mana, pengaturannya nggak jelas. Jadi solusinya adalah silakan nanti teman-teman pada saat nanti sudah bisa mengakses THE langsung download BJU-nya, apakah BJU khusus ataukah BJU umum gitu ya, tapi biasanya lebih banyak mungkin BJU umum. Nanti silakan teman-teman lihat tampilannya seperti apa, kemudian teman-teman bikin baru lagi dengan versi teman-teman masing-masing supaya hasilnya nggak berantakan gitu ya. Itu solusinya, nanti silakan dibikin banyak aja sebanyak mata kuliah THE yang teman-teman ikuti. Nah, itu juga mempercepat proses pengerjaan ujian THE teman-teman. Kemudian setelah saya jelaskan berbagai persiapan-persiapan yang harus teman-teman lakukan untuk UAS, sekarang kita masuk ke dalam pelaksanaan. Untuk UO dan juga UTM, ya, teman-teman nanti silakan cek kalau bisa 1 hari sebelum dimulainya kegiatan UAS, UTM ataupun UO, teman-teman sudah mengecek lokasi mana kelas teman-teman, di nomor berapa teman-teman duduk, itu ada nanti setiap kursinya, ada nomor kursinya, silakan nanti dicek gitu ya, supaya teman-teman nggak kocar-kacir pada saat hari H gitu, karena waktunya benar-benar mepet. Itu kita kalau serius baca soal, itu berasa banget waktu kayaknya cepat berlalu gitu. Jadi usahakan jangan sampai terlambat.
Nah, kalau bisa teman-teman 30 menit sebelum jadwal ujian teman-teman di hari H ya, itu teman-teman sudah sampai di lokasi ujian. Untuk THE, teman-teman harus pastikan dulu kapan teman-teman bisa mengerjakan benar-benar akan free selama ya dalam rentang 12 jam tersebut teman-teman punya banyak waktu luang untuk mengerjakan UAS baru download soalnya. Nggak perlu download soal subuh-subuh kalau misalnya teman-teman nggak bisa langsung mengerjakan karena nggak ada kesempatan untuk berleha-leha, bersantai-santai gitu ya. 12 jam itu sejauh yang pernah saya jalani kegiatan UAS THI itu 12 jam yang dikasih biasanya saya mengerjakan kadang ada yang sampai 10 jam gitu ya karena soalnya berbentuk nalar tapi ya hasilnya nggak mengecewakan kalau kita mempersiapkan diri lebih baik. Nah, kemudian untuk teman-teman ketahui juga selain persiapan-persiapan yang saya sebutkan, ada satu lagi yang membuat nilai teman-teman nantinya apakah bisa tinggi di akhir, apakah nilai UASnya nanti bagus atau enggak itu dipengaruhi oleh nilai tutorial. Seperti yang teman-teman ketahui, karena kebanyakan di UT itu sistemnya karena kebanyakan di UT mahasiswa mengikuti kegiatan tutorial online ya. Kegiatan tutorial online itu kontribusinya terhadap UAS adalah 30%. Jadi di dalam 30% tersebut bayangkan kalau seandainya nilai tutorial online teman-teman, nilai akhirnya ini untuk satu mata kuliah ya. Misalnya di nilai mata kuliah A, teman-teman memperoleh nilai 90. Berarti teman-teman sudah punya 30 poin yang akan digunakan untuk menambah nilai UAS teman-teman. Tapi dengan catatan nilai ujian teman-teman itu jumlah betulnya minimalnya juga 30%. Jadi kalau skor nilai ujian 100, 30% berarti kan 33 ya. Taruhlah 35 deh. Berarti teman-teman harus memperoleh nilai minimal 35 pada nilai UASnya. Nah, kalau nilai teman-teman ternyata mentok benar-benar di angka 35, maka nilai yang tadinya 30 poin dari UAS dari Tuton itu dimasukkan ke nilai ujian A tadi untuk mata kuliah A yang saya contohkan ya. Berarti kan nilai teman-teman 65. Nah, nilai 65 inilah yang nanti akan dikonversi menjadi grade. Itu yang nanti hasilnya kenapa nilai teman-teman bisa menjadi A, A min, B, dan C, dan segala macamnya gitu. Bagaimana kalau seandainya nilai E? Teman-teman sudah yakin gitu ya nilai teman-teman akan bagus, nilai tutorialnya bagus, nggak pernah ketinggalan tugas, tapi kok bisa gitu nilainya nanti E, kira-kira kesalahannya di mana? Teman-teman harus yakin, teman-teman harus tahu ketika nilai teman-teman E itu pasti dikarenakan nilai ujian teman-teman jumlah betulnya tadi kurang dari 30%, dalam artian poin skor teman-teman itu nggak sampai 30 atau di bawah 33 tadi, mungkin 32 ya. Misalnya poinnya dari 100 poin, teman-teman poinnya cuma 32 pada nilai ujian, nilai UAS, berarti nilai tuton yang walaupun banyak nilai tuton yang tadi itu tidak bisa menolong nilai UAS teman-teman, makanya langsung nilainya terjun bebas menjadi E. Nah, jadi itu alasannya. Oke teman-teman, supaya teman-teman besok tidak komplain dengan nilai kenapa teman-teman memperoleh nilai jelek, saya sudah sebutkan alasan-alasannya. Jadi silakan persiapkan diri dengan baik. Selamat mempersiapkan diri untuk UAS. Selamat mengikuti UAS THE 2023 semester 1. Good luck dan semoga semuanya memperoleh nilai A. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye.